Pada hari itu, para tokoh kafir Quraisy mereka akan mengadakan rapat besar, yang mana dalam rapat ini adalah untuk membahas permasalahan Muhammad bin Abdullah yang sudah membawa ajaran baru di Jazirah Arab pada waktu itu. Rapat dimulai, dipimpin oleh Abu Jahal. Kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghadang gerakan Muhammad dalam menyebarkan agama baru, dan semua hasilnya nol besar, kata Abu Jahal dalam sidang tersebut. Dan setelah rapat itu ditutup dengan agenda mengutus 5 pemuda jagoan untuk mendatangi rumah Muhammad malam hari, dan kalau dia keluar untuk melakukan dakwah atau aktivitas keislaman lainnya, bantai habis. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang bunyinya, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika kepada kamu merencanakan sebuah program orang-orang kafir liyusbituka, untuk menahan kamu, mengepung tempat kamu, aw yaqtuluka, atau untuk membunuh kamu atau mengusir kamu dari rumah kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat rencana dan Allah pun membuat rencana. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya rencana Allah itulah yang terbaik. Malam pun tiba makin larut. Para algojo yang 5 tadi mengendap-endap datang ke rumah Rasul. Mereka sudah siap di depan di depan pintu Rasulullah sesuai rencana tadi. Tapi ditunggu sampai beberapa menit, sampai berjam, Rasul tidak keluar. Sampai berlama-lama akhirnya 5 orang ini ngantuk, tidur. Maka Rasulullah melihat dari dalam, barulah Rasulullah keluar. Rasulullah melangkahi 5 pemuda tadi yang sudah tidur pulas. Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan kemudian merencanakan malam itu berangkat ke Gua Sur di Gunung Jabal Nur. Kemudian pada malam hari itu menginap selama di Gua Sur 3 hari 3 malam untuk melihat situasi. Ketika Rasulullah sampai di dusun Kudaidin di daerah pantai, ada penduduk Kudaidin yang melihat. Kemudian si penduduk tadi laporan kepada ketuanya yang bernama Suraqah bin Malik. Dia pulang ke rumah mempersiapkan bekal, lalu dia kejar Rasulullah. Begitu kudanya Suraqah sudah hampir dekat menerkam Rasulullah dengan pedangnya, tiba-tiba datang badai pasir yang menghadang gerakan Suraqah, dan dia jatuh terjungkal, terjerumus ke dalam gurun pasir. Tidak jerah, bangun lagi dia. Sampai 3 kali dia ambruk terpental dari kudanya, tidak kuat bangun. Rasulullah terus berjalan, dan pada saat berjalan Suraqah memanggil, wahai Muhammad, berhenti sebentar, berhenti. Rasulullah diam saja sebentar. Sampai 3 kali baru Rasulullah berhenti. Ini adalah halangan yang terbesar ketika hijrah Rasulullah ke Madinah. Setelah itu tidak ada halangan-halangan yang besar lagi, sampai akhirnya Rasulullah tiba di Madinah. Tolal badru alaina. Telah muncul bulan purnama atas kami. Min saniyatil wada, dari lembah Wada. Wajib syukri alaina. Wajiblah atas kami bersyukur. Mada lillahi dah. Orang yang sudah menyeru kepada Allah sudah datang.